Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Dalam dunia bisnis yang dinamis, mencapai puncak seringkali bukan perjalanan yang bisa ditempuh sendiri. Salah satu strategi paling ampuh adalah sinergisme, yaitu kerjasama saling menguatkan. Tapi bagaimana kita bisa memastikan sinergisme ini benar-benar membawa kita ke puncak? Mari kita bahas dengan analisis SWOT. Pengertian sinergisme. Sinergisme itu sederhana. 1+1 bisa lebih dari 2. Artinya, ketika 2 atau lebih entitas bekerja sama, hasil yang mereka capai bersama jauh melampaui apa yang mereka bisa lakukan sendiri. Ini tantangan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mari kita transisi visual ke bagian SWOT. Bagian 1, yaitu strengths, kekuatan. Apa keunggulan sinergismenya? Pertama, mari kita lihat kekuatan internal dari sinergisme. Yang pertama, peningkatan efisiensi produktivitas. Dengan bekerja sama, kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Tidak ada lagi pekerjaan yang tumpang tindih, aset jadi optimal. Yang kedua, akses ke sumber daya baru. Bayangkan, kita bisa mendapatkan modal, teknologi canggih, jaringan distribusi luas, atau bahkan basis pelanggan baru yang tadinya sulit dijangkau. Yang ketiga, pembagian resiko dan biaya, di mana proyek besar jadi tidak terlalu menakutkan karena resikonya ditanggung bersama. Beban finansial juga jadi lebih rendah atau ringan. Yang keempat, peningkatan kapabilitas dan keahlian. Ini seperti sekolah bisnis gratis. Kita bisa belajar dan bertukar pengetahuan dengan mitra, membuat tim kita jadi lebih pintar dan inovatif. Yang kelima, peningkatan reputasi dan kredibilitas. Bergandengan tangan dengan perusahaan yang sudah punya nama baik bisa mengangkat citra dan kepercayaan publik terhadap kita. Dan yang keenam, mempercepat pertumbuhan dan ekspansi pasar. Sinergisme membuka pintu ke pasar baru, segmen pelanggan baru, dan memungkinkan kita meluncurkan produk lebih cepat. Bagian kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Apa tantangan internalnya? Namun sinergisme juga punya kelemahan yang harus kita waspadai. Yang pertama, perbedaan budaya dan gaya manajemennya. Bayangkan, mencoba menggabungkan dua cara kerja yang berbeda total. Ini bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, kehilangan kontrol atau otonomi. Kita mungkin harus mengorbankan sebagian kendali atas keputusan atau arah strategis demi kebaikan bersama. Yang ketiga, ketergantungan pada mitra. Jika mitra tidak perform atau komitmennya goyah, itu bisa berdampak langsung pada kita. Yang keempat, masalah komunikasi dan koordinasi. Sinergisme butuh komunikasi super efektif. Salah paham sedikit bisa merusak segalanya. Yang kelima, pembagian keuntungan yang tidak adil. Jika salah satu pihak merasa pembagian hasil tidak seimbang, itu bisa menimbulkan ketidakpuasan dan merusak hubungan. Dan yang keenam, resiko bocornya informasi rahasia. Dalam kolaborasi erat, selalu ada risiko informasi penting atau rahasia bisnis kita bocor. Bagian ketiga, opportunities, peluang. Apa kesempatan dari luar? Mari kita lihat peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh sinergisme. Yang pertama, peluang pasar baru, di mana sinergisme bisa jadi kunci untuk memasuki pasar yang dulunya tak terbayangkan, bahkan menciptakan pasar yang sama sekali. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Dengan bergabung, kita bisa mempercepat riset pengembangan, menciptakan terobosan teknologi yang lebih cepat. Yang ketiga, perubahan regulasi dan kebijakan.
Kadang, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong kemitraan. Ini bisa jadi momen emas untuk bersinergi. Yang keempat, tren konsumen yang berubah. Sinergisme memungkinkan kita beradaptasi lebih cepat dengan tren atau preferensi konsumen yang terus berkembang. Yang kelima, meningkatkan kompetisi. Di tengah persaingan sengit, sinergisme bisa memberikan keunggulan kompetitif melalui skala ekonomi atau diferensiasi produk. Dan selanjutnya, mari kita transisi visual ke ancaman. Bagian keempat, threats atau ancaman. Apa ancaman dari luar? Terakhir, kita harus mewaspadai ancaman eksternal yang bisa menghambat sinergisme. Pertama, perubahan kondisi pasar. Resesi ekonomi atau perubahan pasar di industri bisa merusak fondasi kerjasama kita. Kedua, munculnya persaingan baru atau modal bisnis disruptif. Kolaborasi mungkin tidak cukup cepat menghadapi ancaman dari pesaing yang inovatif. Ketiga, perbedaan tujuan strategis jangka panjang. Jika visi jangka panjang mitra mulai berbeda, sinergisme bisa goyah. Yang keempat, kegagalan integrasi. Kesulitan dalam menyatukan sistem, proses, atau budaya setelah sinergisme bisa jadi bumerang. Yang kelima, perubahan dalam tim manajemen mitra.